Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ajengginasi, NPM 228. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini project statistika bisnis yang berjudul korelasi pendapatan dengan penjualan warkop cuan. Di sini penilaian ini menggunakan analisis korelasi dengan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara penjualan dengan pendapatan warkop cuan, dan H1 sebaliknya terdapat hubungan antara penjualan dengan pendapatan warkop cuan. Untuk teknik pengambilan data yang saya ambil, saya menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, di mana data pendapatan dan penjualan warkop cuan ini saya ambil dari pemilik warkop sendiri. Selanjutnya, saya memiliki data mentah di mana X merupakan penjualan per hari dan Y merupakan pendapatan per hari. Nah, untuk data ini saya mengambil 30 data, yaitu dalam 1 bulan. Nah, untuk hasil dari ini saya dapatkan dari hasil analisis Stats Kingdom. Selanjutnya ada interpretasi data. Yang pertama, interpretasi kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, yang pertama kita lakukan melihat R hitung kita terlebih dahulu. Nah, R hitung yang saya dapatkan ini bernilai 0,944, di mana koefisien bernilai positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan positif yang kuat atau besar karena mendekati 1. Nah, untuk membandingkan dengan R tabel, nah ini 0,3610 lebih kecil dibandingkan 0,944, maka terdapat korelasi antara kedua variabel. Nah, untuk hasil 0,3610 ini saya dapatkan dari R tabel ini. Untuk cara mengetahuinya, kita lihat dulu degree of freedom-nya dengan cara data yang kami atau saya punyai dikurang dengan 2. Nah, hasilnya adalah 28. Kemudian dilihat juga dari tingkat signifikasi untuk uji 2 arah. Saya ambil 0,05, sehingga hasil yang saya dapatkan 0,3610, seperti itu. Kemudian menguji koefisien determinasi dengan cara 0,944 atau R itu dipangkatkan 2, lalu kemudian dikalikan 100% untuk menghasilkan persentase agar memudahkan kita menghitung. Nah, maka seperti ini. Kontribusi variabel X penjualan terhadap variabel Y pendapatan sebesar 89,1%, sedangkan sisa 10,9% ditentukan oleh variabel lain. Untuk selanjutnya, interpretasi signifikan hubungan dua variabel didasarkan pada angka signifikasinya. Untuk signifikasi yang saya ambil itu 0,05 atau 5%. Nah, p-value yang saya dapatkan itu 5,107 Mn3 atau 5,1 Mn13%. Maka 5,107 Mn3 atau 5,1 Mn13% itu memiliki jumlah atau memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan 0,05 atau 5%. Ini memiliki arti bahwa terdapat hubungan yang lemah namun signifikan antara X dan Y, dengan kesimpulan H0 ditolak dan H1 diterima. Yang ketiga, melihat arah korelasi. Hubungan dari kedua variabel dikatakan searah karena koefisien korelasi positif, di mana bila variabel X penjualan naik,
maka variabel pendapatan juga akan ikut naik. Selanjutnya ada tahap uji signifikasi koefisien korelasi. Uji ini digunakan untuk menguji kuat atau besarnya hubungan antara variabel yang diuji dengan 0. Apabila hubungan antar variabel sama dengan 0, maka hubungan variabel sangat kuat dan tidak berarti. Sedangkan apabila hubungan antar variabel tidak sama dengan 0, maka hubungan variabel sangat kuat dan berarti. Untuk yang pertama, perumusan hipotesa. Nah, hipotesa yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan rho, sedangkan pada sampel dilambangkan dengan R. Yang kedua ialah menentukan taraf nyata dan nilai t-tabel. Untuk taraf nyata sendiri dilambangkan dengan alfa. Nah, ini memiliki arti besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata ini sama dengan 5% atau 0,05 digunakan untuk menentukan nilai distribusi yang digunakan pada pengujian. Serta nilai tersebut juga disediakan dalam bentuk tabel yang disebut nilai kritis. Untuk mendapatkan hasil nilai kritis ini, ini saya dapatkan. Yang pertama, kita lihat dulu taraf nyatanya yang kita ambil berapa untuk uji dua arah. Nah, karena untuk uji dua arah, jadi taraf nyata dibagi dengan 2, sehingga hasil yang saya dapatkan 0,025. Kemudian melihat degree of freedom, yang dimana nilai ini didapat dari 30 dikurangi 2. Nah, 30 ini dari jumlah data yang kita punya. Sehingga dapat kita ambil nilai ini dari data tabel nih. Dari data tabel ini. Yang ketiga ada menentukan nilai UJT. Nah, untuk menentukan nilai UJT ini, kita dapatkan hasil 15,1439 ini dari R N-2 dikuadratkan dibagi dengan 1 min R pangkat 2 dikuadratkan. Kemudian hasil yang saya dapatkan seperti ini, 15,1439. Selanjutnya, yang keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,048. Nah, di sini sudah diperlihatkan H0 diterima ada di bagian sini, H0 ditolak ada di bagian ini, H0 ditolak bagian ini, sisi kanan dan kiri. Kemudian ada di sini ada bagian sini. Nilai 15,1439 itu sendiri. Jadi nilai T hitung terletak di daerah H0 ditolak. Artinya koefisien dalam populasi tidak sama dengan 0 dan hubungan antara pendapatan dengan penjualan warkop cuan kuat dan nyata. Atau bisa dikatakan H0 ditolak. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis korelasi antara pendapatan dengan penjualan warkop cuan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang lemah atau kecil namun signifikan antara pendapatan dengan penjualan warkop cuan. Hubungan tersebut menunjukkan indikator positif searah. Dibuktikan dengan H0 yang berarti tidak ada hubungan antara pendapatan dengan penjualan warkop cuan ditolak, dan H1 ada hubungan antara pendapatan dengan penjualan warkop cuan diterima. Kemudian nilai T hitung di daerah H0 ditolak, artinya koefisien dalam populasi tidak sama dengan 0 dan hubungan antara pendapatan dengan penjualan warkop cuan dikatakan kuat dan nyata. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.